guys, welcome back to my channel Learner's Journey. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini aku mau kasih lihat ke teman-teman cantiknya suasana di Amerika di saat musim gugur atau di saat autumn. Nah, ini adalah lingkungan di sekitar rumahku yang dipenuhi dengan pohon-pohon berwarna kuning, hijau, dan juga orange. Kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat juga suasana di highway atau di jalan tol. So, keep on watching and don't skip ya. Thank you and hope you enjoy the journey today. Nah, teman-teman, ini tuh adalah jalan tol di Amerika. Tepatnya di Washington State. Ini namanya adalah jalan tol I-5 dan ini tuh ada 4 line ya. Jadi 3 line ini digunakan untuk orang yang dia kalau nyetir itu cuma sendirian, dan di line yang keempat itu yang lebih cepat itu kalau misalkan di dalam mobil itu minimal ada 2 orang atau lebih ya, dia bisa ke line yang keempat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu ada truk di depan, itu ada tulisannya overload. Jadi di sini kalau misalkan truknya itu over capacity, bisa karena dia membawa muatan itu lebih besar dari ukuran truknya, atau misalkan ukurannya lebih tinggi daripada yang seharusnya, itu pasti mereka akan taruh tulisan overload ya. Jadi dan juga biasanya itu ada kayak mobil penjaganya gitu guys. Dan juga biasanya ada lampu-lampunya gitu. Jadi orang-orang tuh bisa aware dengan kapasitas yang truknya itu bawa, jadi bisa lebih hati-hati gitu guys. Nah, ini adalah salah satu view dari atas jembatan di jalan tol yang merupakan salah satu tempat favorit aku. Jadi aku suka banget view-nya. Jadi itu kalau kalian lihat di sebelah kanan tuh kayak ada waduk atau danau. Nah, sebenarnya di sebelah kanan itu adalah tempat untuk pengolahan air ya, atau limbah air. Jadi air-air yang dari rumah-rumah itu di sini ada sistemnya pakai shower gitu guys. Jadi airnya itu dari rumah-rumah dialirkan ke waduk ini, terus nanti di waduk ini tuh ada kayak pengolahannya. Jadi airnya itu akan kembali bersih dan kembali dialirkan ke rumah-rumah guys. Jadi ini tuh kayak apa ya, proses pengolahannya itu kembali digunakan, jadi nggak ada yang terbuang gitu. Nah, view-nya juga cantik banget ya guys. Jadi kalian bisa lihat situasi di sekitaran waduk dan pepohonan, dan juga kalau kalian lihat di sebelah sana itu kayak ada perumahan di atas bukit gitu guys. Cuman mungkin kurang jelas ya di video ini. But it's so beautiful. Nah guys, salah satu ciri khas kalau lagi musim gugur atau autumn kayak gini di area Seattle area ya, dekat dengan kota aku tinggal, itu tuh seringnya bakalan hujan. Terus kalau nggak hujan biasanya mendung, terus berangin, dan udaranya itu dingin banget guys. Jadi keindahan dedaunan yang berwarna-warni itu jadi salah satu pelipur lara di saat musim-musim dingin seperti ini. Karena aku lebih prefer udara seperti di Indonesia ya, cuacanya suhunya itu nggak begitu dingin kayak di sini, tapi lebih ke hangat gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan lagi musim-musim dingin kayak gini tuh benar-benar rindu sama Indonesia. Nah, minimum kecepatan atau speed limit di jalan tol untuk di daerah tempat tinggal aku itu adalah 60 mileage per hour, atau kalau kita bawa ke kilometer itu sekitar 97 km per jam ya. Jadi ini adalah
kecepatan yang harus kita tempuh ya, karena minimum. Nah guys, kalau misalkan kita lambat tuh, aduh, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Selain itu juga biasanya pengendara yang lain itu nggak sabar dan akan marah sama kalian guys. Nah, jadi itulah kenapa kalau misalkan kalian mau nyetir di Amerika, itu kita bener-bener memang harus patuh ya sama speed limit. Nggak boleh lebih cepat, nggak boleh lebih lambat. Kalaupun mau cepat, kalau di jalan tol biasanya sih ada kelonggaran ya. Kalian bisa tambah 10 mileage per hour-nya. Jadi misalkan 60, kalian masih bisa misalkan kecepatannya itu 70 mileage per hour kayak gitu guys. Tapi lebih dari itu kalian harus hati-hati. Biasanya di sini juga banyak polisi ya. Kalian bisa di pull over atau bisa kena tilang gitu. Nah, teman-teman, speed limit di jalan tol itu juga bervariasi ya, tergantung dari lokasi di mana jalan tol itu berada. Kalau di jalan tol yang ini, kalau teman-teman lihat kan dia di kiri dan kanan itu mayoritas adalah kayak lahan kosong ya, jadi nggak banyak digunakan oleh penduduk. Tapi kalau misalkan jalan tolnya itu berada di daerah perkotaan, misalkan ada satu jalan tol yang namanya itu Highway 99. Itu tuh jalan tolnya berada di daerah pertokoan ya, dan juga dealership. Jadi banyak sekali aktivitas lalu lalang dari jalan tol ke pertokoan itu. Jadi kenapa di sana itu speed limitnya itu cuma 45 mileage per hour. Jadi lebih rendah ya, karena banyak aktivitas. Nah, kalau misalkan kalian pergi ke jalan tol yang benar-benar nggak banyak aktivitasnya, dan misalkan daerahnya itu misalkan kayak kiri dan kanannya adalah ladang atau padang pasir kayak gitu, itu biasanya 70 mileage per hour. Jadi lebih tinggi guys. Jadi tergantung dari kepadatan yang ada di jalan tol itu. Nah, kalau kita ngomongin speed limit di daerah kota yang bukan jalan tol ya. Jadi di sini itu kalau misalkan kalian ke kota, itu biasanya speed limitnya itu adalah 35 mileage per hour atau 35 mileage per hour ya. Terus kemudian kalau misalkan kalian masuk ke daerah kompleks perumahan ya, itu speed limitnya biasanya adalah 25 mileage per hour. Nah, kalau misalkan kalian lagi berada di daerah yang ada sekolahnya, terus kemudian pada jam itu anak-anaknya itu lagi mau masuk sekolah atau baru pulang sekolah, biasanya kan daerah sekolah itu kan akan jadi padat ya dengan anak-anak. Nah, di sini itu ada sistem kalau misalkan lagi kayak gitu, itu speed limitnya akan jadi 20 mileage per hour. Jadi kalian tuh benar-benar harus hati-hati karena kan banyak anak-anak ya. Jadi kalian harus siaga untuk berhenti jika diperlukan kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan walaupun area sekolah tapi anak-anaknya sedang nggak mau masuk sekolah dan nggak pulang sekolah, areanya sepi, itu tetap 35 mileage per hour atau sesuai dengan speed limit. Jadi ada juga yang biasanya 30 mileage per hour, tergantung dari lokasi di mana sekolah itu berada ya guys. Nah, biasanya kalau misalkan kalian harusnya 20 mileage per hour, kalian nggak jalan 20, itu biasanya itu di sekolah itu ada kayak lampunya ya, lampu yang kasih tanda kalau kalian tuh harus 20 mileage per hour. Ada beberapa lampu penanda itu yang dilengkapi dengan kamera guys. Jadi kamera itu kalau misalkan kalian melanggar, dia akan ambil foto dari plat nomor kalian. Terus kemudian nanti kalian harus siap-siap ya, harus siap-siap dapat surat tilang ya di mail kalian, di mailbox ya. Nah, biasanya kalau di sini guys, kalau kalian melanggar apalagi peraturan untuk sekolah, itu kalian harus hati-hati banget karena license kalian tuh bisa dicabut guys, karena mereka bilang itu sangat berbahaya karena buat anak-anak ya. Jadi itulah kenapa kalian benar-benar harus hati-hati. Nah, kalau misalkan penandanya itu nggak ada kameranya, kalian juga harus hati-hati. Biasanya ada polisi sembunyi di situ dan dia akan menilang kalian setiap saat. Nah, kalau kalian lihat di sini ya,
school speed limit 20. Nah, itu yang maksud aku tadi guys. Cuma di daerah tempat aku tinggal ini nggak ada kamera ya, tapi kita tetap harus patuh karena biasanya ada polisi. Dan walaupun nggak ada polisi, kita juga tetap harus berhati-hati ya. Karena kalau kalian sampai misalkan nabrak anak-anak, itu bahaya banget guys. Nah, jadi intinya dimanapun kita berada, kita tetap harus patuh sama peraturan, menyetir dengan berhati-hati, ikuti aturan yang berlaku untuk biar semuanya enak ya. Kita juga nyetirnya enak, orang-orang di sekitar kita pun juga enak ya, semuanya sama-sama selamat gitu. Nah guys, ini adalah lingkungan di mana aku tinggal. Nah di sini kalau kalian lihat tadi ada speed limit 20, jadi di tempat aku tinggal ini ada sekitar 3 sekolah gitu kalau kurang lebihnya ya yang aku lewati setiap hari kalau misalkan mau pergi ke kota. Dan ini nanti kalian akan lihat di sebelah kanan itu setelah pepohonan ini itu adalah sekolahnya ya. Ya jadi kalau misalkan lewat sini terus kemudian lampunya nyala, emang bener-bener harus hati-hati banget. Well guys, gimana menurut kalian perjalanan kita di musim gugur ini? Semoga kalian menikmati ya. Buat kalian yang baru datang ke channel aku, selamat datang. Subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Like dan share ke teman-teman kalian, biar kalian bisa lihat situasi di Amerika. Siapa tahu nanti kalian kesini, kalian bisa sudah ada ilmu ya, sudah ada tahu sedikit tentang Amerika. And see you in my next video guys. Thank you so much for the journey today. I really appreciate it. Hope you guys are happy, well, and healthy. And see you in my next video. Bye bye. Have a nice day everyone.